Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Suaidi Bahtiar, channel yang membahas parfum-parfum istimewa. Di konten ini dan konten-konten ke depan, kita akan review parfum yang saya beli langsung di Arab. Nanti akan saya judul series parfum yang saya beli di Arab ini dengan judul parfum asli Arab. Review parfum asli Arab. Nah, di konten ini saya akan memperkenalkan ke kalian, teman-temanku semuanya, dua parfum yang akan mengingatkan kamu tentang Ka'bah dan tentang kota Mekah. Apakah parfum itu? Inilah parfumnya. Ya, oke ya. Sudah kelihatan? Nah, kita seperti biasa buat thumbnail dulu. Oke, nah saya ingin bercerita dulu. Buat teman-teman yang sudah ngikuti saya lama, sejak tahun 2015 mungkin ya, saya pertama kali pulang ke desa saya buat konten parfum. Sebenarnya kalau mau jujur, dua parfum ini insya Allah sudah pernah saya bahas. Tetapi ini penting untuk saya sampaikan lagi supaya kalian yang pernah haji, pernah umroh, merasa kangen. Ini sering terjadi, saya sering mendengarkan teman-teman saya yang pernah haji, pernah umroh, pulang, kemudian dia selalu nanya, kangen, parfum yang ada di Mekah itu apa ya? Parfum yang ada di Ka'bah itu apa ya? Parfum yang ada di batunya Ka'bah itu apa ya? Nah, inilah jawaban. Sehingga kalian teman-teman, minimal yang pernah haji, pernah umroh, pingin tahu lagi, pingin mengenang kembali parfum-parfum yang ada di sana, yang itu tentu sangat memorable, kalian tinggal beli dua parfum ini. Nah, yang kedua tentu buat teman-teman yang belum berkesempatan umroh atau haji dan pingin tahu bagaimana suasana di Masjidil Haram di Mekah pada umumnya, suasana wangi karena Masjidil Haram itu hampir 24 jam itu nyemprot parfum terus. Diffusernya itu jalan terus. Kemarin ada konten yang nyebut dalam sehari semalam itu ada mohon maaf saya sebulan apa sehari semalam ya, itu 60 liter parfum yang disemprotkan. Kemudian yang kedua, di Ka'bahnya juga sering dioles, bahkan di Hajar Aswadnya dioles parfum yang itu kemudian memberi aroma keharuman tertentu. Kita tahu ya, kita sudah pernah mengalami bahwa wangi dan keharuman itu mengingatkan kita tentang sesuatu. Sesuatu yang terjadi beberapa tahun yang lalu, 10-20 tahun yang lalu itu bisa muncul, itu salah satunya dengan keharuman atau wewangian seperti ini. Nah, kemarin saya beli dua parfum ini langsung di Arab. Ini jadi bukan kulak di Indonesia, saya tidak beli dari reseller manapun, saya bawa ini oleh-oleh pribadi. Tidak saya bagi ke siapa-siapa, untuk kenang-kenangan saya sendiri. Saya pakai kalau saya butuh. Katanya Ustadz Ustadz Fauzil Adzim di dalam konten YouTube Wewangi Tuntunan Nabi, memang parfum-parfum ini sangat bermanfaat untuk kita, untuk ibadah, untuk acara-acara keagamaan, waktu kajian. Ini sangat membantu, menambah kekhusyuan, makanan untuk jiwa. Bahkan bisa jadi ini mengingatkan pada ibadah-ibadah yang pernah dilakukan selama berada di Masjidil Haram. Makanya ini penting teman-teman. Saran saya nanti teman-teman silahkan beli. Mudah-mudahan baik ini nanti di YouTube ataupun di TikTok, mudah-mudahan ada di Shopee-nya muncul sehingga nanti linknya saya nanti masukkan. Kalaupun nanti nggak ada ternyata atau linknya broken, teman-teman silahkan cari sendiri ya. Dua parfum ini namanya adalah Hajar Aswad, yang kedua adalah Kiswah. Hajar Aswad dan Kiswah ya. Hajar Aswad ini parfum yang
dioleskan ke Hajar Aswad. Jadi kalau teman-teman lihat ada konten di FYP-nya teman-teman, parfumnya nanti ditaruh, tentu nggak sekecil ini, lebih besar, dan yang original, kalau ini kan kelas berapanya begitu ya, nggak mungkin ini parfum yang sama dengan yang ditaruh di Hajar Aswad, tapi keharumannya sama ya, dengan kualitas yang insya Allah di bawahnya, nggak mungkin sama sih, nggak mungkin ini, pasti lebih sultan. Ditaruh di tangan begini, terus ditempel begitu, ada petugasnya. Masya Allah. Nah ini adalah parfum Kiswah, ini adalah parfum bau harumnya hitam-hitamnya Ka'bah, apa bungkusnya Ka'bah. Nah, di dalam Islam itu disebut kiswah atau kain kiswah. Jadi tahu ya, Hajar Aswad untuk apa? Untuk batunya, batu Hajar Aswad. Kiswah adalah parfum kain yang menyelimuti Ka'bah. Jadi dua-duanya ini saran saya sih harus beli. Nah, parfum ini dua-duanya saya beli, kalau ceritanya ya, waktu saya perjalanan dari Jeddah ke Madinah itu kan mampir di salah satu toilet atau apa toko gitu ya. Setelah kita keluar dari toilet itu sudah ada banyak penjual. Ada yang jual madu, ada yang jual buah, ada yang jual apa kayak telur apa namanya itu terang bulan, bukan terang bulan apa martabak gitu ya. Nah ada juga yang jual parfum dan jualannya mereka apa ya, menarik banget, mereka pakai bahasa Indonesia. Laris manis Tanjung Kimpul, dagangan habis uang ngumpul, mari 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 halal, Rial boleh, Jokowi boleh gitu. Orang maksudnya yang jual itu menarik banget. Kalau kamu ingin tahu, vlognya ada ya, vlognya ada di video sebelum ini. Kamu tonton aja, vlognya ada. Jadi mereka jual. Nah, dua parfum yang saya dua di antara empat ya yang saya beli itu adalah ini. Ada totalnya ada empat saya beli. Yang pertama itu Hajar Aswad, kemudian Kiswah, kemudian yang ketiga itu Raudhah, yang keempat adalah parfum Zam-Zam. Nah, ya, yang parfum-parfum lain nanti kita review di saat yang lain. Nah, yang dua ini saya bahas dengan kalian. Nah, pertama parfum Hajar Aswad. Ini tadi sudah tahu ya teman-teman. Parfum ini adalah aroma dari Hajar Aswad yang ada di Ka'bah. Isinya apa? Secara umum sebenarnya oud ya. Kayaknya ada embernya juga, tapi pada umumnya oud. Parfum ini baunya jelas. Orang kalau bau ini parfumnya pahit, campur manis, campur enak. Ini memang baunya itu bau kemekahannya Ka'bah gitu ya. Kehormatannya Ka'bah. Jadi kalau teman-teman ini saya buka begini nih nusuk baunya serang gitu ya. Ini belum dioles sebenarnya. Ini cuma dibuka begini aja. Ini tutupnya belum dibuka. Ini baunya serang kayak saya berada di depan Ka'bah. Kayak saya sedang berada di Mataf. Mantap. Saran saya ini untuk pemakaian ya, untuk pemakaian parfum Hajar Aswad ini jangan dioles langsung shred, terus gini shred, gini shred. Wah teman-teman kayak Ka'bah berjalan nanti ya. Kalau di Arab nggak apa-apa, baunya itu langsung apa namanya ya, dengan tangan itu langsung menyatu, kemudian menguap karena di sana panas. Nah di sini dingin, teman-teman kayak Hajar Aswad berjalan, kayak Ka'bah nanti. Nah saran saya pakainya satu tetes saja, kayak gini. Ya, nah ini diangkat. Ini baunya, ya Allah, Allahu Akbar walillahilham. Baunya kayak di Ka'bah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kayak kita lagi tawaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aduh, gini caranya begini ya. Nah, ini diambil satu tetes saja ya. Jangan banyak-banyak. Seret aja. Slip. Nah, ini. Satu seret ya. Satu seret begini aja. Dulu banget ya, waktu saya pertama pegang ini, saya kasih banyak di saking senengnya, saking kangennya dengan Ka'bah. Baunya orang itu kayak Ka'bah gitu ya. Nah, ini satu begini, ini kita ginikan aja. Sit. Ini seharian, teman-teman. Kadang-kadang nanti nempel di baju, bajunya dicuci, besok masih ke bau. Enak, kuat banget oatnya. Apalagi ini parfumnya beli di Arab langsung.
Jangan nanti ada yang WA ya, jual apa enggak Pak? Saya nggak jual, nanti saya linknya saya masukkan aja. Atau tips saya yang lain, teman-teman kalau punya sajadah, ini diambil satu tetes, taruh di tempat sujud. Atau kalau yang ahwat, taruh di apa ya, mukena yang di rumah ya. Saran saya tidak untuk mukena yang ke masjid, nanti wah wangi teman-teman. Yang ahwatnya jangan. Yang mukena yang ditaruh di rumah. Oke, Hajar Aswad sudah. Sekarang yang kiswah. Nah, kalau ini, nah ini yang kosong. Kalau yang ini agak banyak buli, nggak apa-apa. Ini santai. Nah, parfumnya kalau tanya apa, ini baunya kiswah. Teman-teman yang pernah nempel ke kiswah, yang pernah cium-cium kiswah, ya ini baunya. Wis, gak usah dijelaskan lebih panjang. Manis, seger, ada fruitynya, enak. Ya, jadi ini parfum kangen-kangenan dengan Mekah, kangen-kangenan Masjidil Haram, lebih khusus lagi kangen-kangenan dengan Ka'bah. Yang satu aroma Hajar Aswad, yang satu bau kiswah. Ini nggak apa-apa banyak ya. Sini seret, seret ya, sini seret, seret, kemudian di sini seret, seret, kemudian di dada satu, wah enak, enak. Nah, sebagai penutup nih cerita istimewa nih. Waktu aku kemarin umroh, memang ketika ibadah umroh, umrohnya ya, ritual umrohnya, bukan overall all tripnya, bukan all tripnya, umrohnya ya, khusus umrohnya. Ketika pertama kali kita sampai di Mekah itu kan umroh. Itu ada satu hadis yang saya ingat, Rasulullah itu rambutnya sampai berkilau karena dioles parfum. Saya agak lupa parfumnya apa, pernah dibahas ya waktu itu. Parfumnya kalau tidak salah, mudah-mudahan, Masya Allah, nanti tolong diingatkan saya kalau salah. Ada yang menyebut ember, ada yang menyebut kasturi, ada yang menyebut apa, za'faron. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, aku melihat rambut Rasulullah berkilau-kilau. Ada banyak parfum di rambutnya, sementara beliau sedang umroh. Nah ini kalau ditanya, loh kan umroh nggak boleh pakai harum-haruman, nggak boleh pakai parfum, nggak boleh pakai wangi-wangian. Jadi pakainya sebelum niat umroh. Nah sebelum niat umroh, laki-laki itu kan melepas baju, mandi sunnah, kemudian pakai baju ihram, kemudian ternyata beliau berwewangi sebelum membaca niat. Setelah ganti pakaian dengan pakaian kain ihram yang nggak boleh berjahit, kemudian beliau mandi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau menggunakan baju ihram, beliau meraupi badannya dengan parfum, termasuk rambutnya sampai berkilau. Mudah-mudahan saya tidak salah dalam menyampaikan detailnya. Kemudian beliau melaksanakan sholat sunnah ihram, kemudian berniat. Nah setelah niat dibaca, maka itu tidak boleh lagi, ya, tidak boleh lagi berwewangi, tidak boleh lagi pakai semua yang diharamkan untuk ihram, itu sudah tidak boleh lagi termasuk berwewangi. Saya mencoba mempraktekkan itu teman-teman kemarin. Ketika saya berangkat umroh, setelah mandi, saya sebelum sholat sunnah, kepala saya urapi dengan parfum. Rambut saya waktu itu masih panjang, teman-teman bisa tahu ya di vlog-vlog saya. Yang saya tempelkan ke kepala saya itu ada dua. Sayangnya yang satu bukan yang Hajar Aswad ya. Saya pakai oud. Ada namanya Sheikh Oud. Nanti saya review di konten berikutnya. Sheikh Oud saya pasang, saya taruh di, saya bukan ngoles begini ya. Saya begini kan. Banyak tuh. Karena saya tahu Rasulullah sampai berkilo, berarti kan banyak. Dioles itu parfum. Diusap. Bukan cuma ditetes-teteskan. Kemudian saya beginikan, saya oles di salah satu rambut saya. Seret, seret, sambil saya masukkan tangan. Seret, seret. Di sini sudah parfumnya tidak ada. Sudah nempel semua di salah satu bagian rambut saya. Di satu bagian yang lain, saya pakai kiswah. Saya kasih yang banyak. Makanya ini kalau teman-teman lihat, volumenya sudah berkurang banyak ini. Padahal saya baru datang ini dari umroh.
Saya taruh di tangan saya agak banyak, bukan hanya satu tolah, pakai tolah di tolah, bukan. Saya masukkan banyak, saya oles lagi begini, saya oleskan di bagian rambut saya yang lain, dan saya tahu betul, saya berkaca waktu itu rambut saya berkilau seperti Rasulullah karena diolesi parfum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Begitulah cinta ya, kita berusaha meniru orang yang kita cintai. Nah, pada waktu saya berangkat umroh, saya bilang ke istri saya, Mi, rambutku berkilau enggak? Kan itu nggak boleh pakai topi ya, nggak boleh pakai kopiah, nggak boleh pakai topi, nggak boleh pakai penutup kepala yang nempel. Jadi rambut saya terbuka. Saya bilang, Mi, harum enggak? Harum. Cium rambut saya, dicium sama istri saya. Ini suka aku apa ini? Gitu. Saya bilang, yang satu syehud, yang satu kiswah. Aku suka ini. Sayangnya karena itu parfum sudah bercampur di kepala saya nggak bisa memastikan yang dia suka itu oatnya atau kiswahnya. Dugaan kuat saya, kiswahnya. Dugaan kuat saya, karena biasanya istri saya nggak suka oat. Dugaan saya. Tapi nggak tahu, semua parfum kalau dipakai di Arab, dengan panas yang begitu, itu nggak ono. Nggak ada parfum lenget, itu nggak ada. Kita mau pakai parfum Hajar Aswad, pakai oud yang sampai begini-begini, itu enak semuanya, nggak tahu kenapa. Karena begitu kena panas matahari 43 derajat bro, di tengah padang pasir, itu nyampur dengan tangan kita, dengan badan kita, dan menguap. Nah memang parfum itu jadi problem kalau dipakai di suhu dingin. Itu nggak jadi, memang kayak nggak jadi gitu ya. Ya, akhirnya saya nggak bisa membuktikan 100% mana yang disukai istri saya waktu itu, apakah oatnya ataukah kiswahnya. Dugaan saya kiswahnya. Nah, setelah rambut saya dipotong, ini kan habis sudah ya, kemudian tahallul sudah selesai, saya cobakan lagi, ini parfum yang tadi aku pakai di kepalaku, tak taruh di tangannya. Iya, ini aku suka. Nah, perkataan itu juga nggak membuktikan apapun, karena memang parfum yang saya pakai di rambut saya itu ada dua. Apakah yang kiswah, apakah yang oud, atau paduan dua-duanya. Tidak ada yang tahu, wallahu a'lam. Ingat teman-teman yang pernah umroh dan haji, parfum dipakai di sana sama dipakai sini beda. Kamu pakai parfum di Surabaya sama di Batu, beda. Kamu pakai di Jakarta sama kamu pakai di Bogor, di Puncak, beda. Panasnya beda. Itu membuat parfum nanti keistimewaannya jadi beda-beda. Wallahu a'lam bishawab. Saya siap dibetulkan kalau memang terkait dengan riwayat hadis tadi ada mungkin yang salah, pemahaman saya yang salah, saya siap diingatkan dan siap diluruskan kalau memang ada yang salah. Wallahu a'lam bishawab. Ini hanya pengalaman pribadi saya tentang parfum. Mudah-mudahan teman-teman, saya doakan bisa berangkat untuk haji, untuk umroh, dan tolong doakan saya juga, saya bisa haji, saya bisa umroh kembali, saya bisa memberangkatkan saudara, keluarga, anak, istri, karena Masya Allah mahal sekarang ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.